ibaratnya cara orang Jawa jangan waton, jangan ngawur. Tiba-tiba kita nggak ada sampling, tidak ada test food ke orang sana, orang asli sana, kita langsung buka di sana. Itu namanya bunuh diri. Kita coba tes, mungkin kita ada teman di Malaysia nih contoh. Kalau tidak ada teman, kita sengaja bawa makanan kita, iseng kita jalan ke Malaysia. Kita bawa 10 atau 20 makanan, kita suruh coba itu orang-orang Malaysia. Minta review mereka, bagaimana makanan. Kalau dari 10 orang itu minimal ada 7 orang melakukan berkata, oke, ini enak, ini enak. Oke, berarti itu makanan teman-teman bisa diterima di Malaysia. Halo semua, welcome back. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang target market. Dan di video kali ini kita akan mengaplikasikan penentuan target market saat berekspansi ke luar negeri nih. Berapa banyak dari kalian yang tahu kalau ayam gepuk Pak Gembus sudah punya cabang di 2 negara? Awal cerita berekspansi sampai ke luar negeri sebetulnya adalah keinginan kami untuk membawa ayam gepuk ke sana. Ada kawan kopdar yang tiba-tiba jadi TKI di Malaysia. Dia cerita soal ayam gepuk Pak Gembus ke pacarnya yang orang Malaysia asli. Lalu pada waktu si Bunga ini cerita ke pacarnya, si Bunga mengajak pacarnya ini ke Indonesia untuk makan ayam gepuk Pak Gembus. Makanlah si pacarnya ini, sebut namanya Lai. Si Lai ini makan ayam gepuk Pak Gembus di Jakarta. Mereka makan di restoran kami, ternyata tertarik. Setelah itu si Lai ini tanya ke Bunga, coba tanyakan ke teman kamu Bunga, siapa tahu saya bisa membawa brand ayam gepuk Pak Gembus ini ke Malaysia. Jadi selang waktu berjalan, Bunga ini akhirnya kontak kepada saya, telepon kepada saya arahkan kepada kantor karena Bunga ini pengen membuka cabang, pacarnya Bunga ini pengen membuka cabang di Malaysia. Akhirnya terjadi kesepakatan, akhirnya sampailah ayam gepuk 1 cabang di Kuala Lumpur waktu itu di Malaysia. Dan berselang waktu, berjalan, alhamdulillah puji Tuhan saat ini ayam gepuk sudah ada di ujung-ujung Malaysia, sudah kurang lebih sekitar 48 sampai 51 cabang. Di sana pun bagusnya memang di negara Malaysia, ayam gepuk Pak Gembus waktu itu baru 24 cabang, itu dari Kementerian Perdagangan Malaysia sudah tertarik kepada kita dan akhirnya mengundang saya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena sudah mengembangkan bisnis kuliner di Malaysia. Pada waktu itu langsung ayam gepuk disupport oleh Kementerian Pertanian untuk bekerja sama dan akhirnya singkat kata ayam gepuk Pak Gembus mulai menyponsori gamers terbesar di Malaysia, mulai menyponsori atlet-atlet SEA Games di Malaysia. Dan alhamdulillah sampai sekarang penghargaan demi penghargaan di Malaysia, di stasiun televisi mulai didapatkan oleh ayam gepuk Pak Gembus di Malaysia. Ya, dalam mengatur operasional logistik saat berekspansi ke luar negeri, yang penting adalah untuk mengirim sebagian bahan baku seperti bumbu-bumbu rahasia, marinasi semua. Tetapi tetap ada beberapa bahan baku yang tidak bisa dikirim. Contoh ayam, bahan baku yang sifatnya diatur oleh sebagian negara. Karena yang kita bisa kirim sekarang hanya yang bersifat bumbu atau serbuk. Kalau untuk seperti ayam, tahu, tempe, sate-satean itu kan sangat ketat sekali. Kita kadang-kadang biaya pengirimannya lebih mahal daripada harga dari bahan baku itu sendiri. Disinilah pentingnya membentuk central kitchen di negara ekspansi. Di Malaysia pun sekarang sudah didirikan pabrik central kitchen sendiri di Malaysia. Di situ sudah dibangun pabrik, sudah ada kantor pusatnya, dan alhamdulillah cabang-cabang sudah sampai ujung-ujung Malaysia. Di setiap titik-titik kota di Malaysia sudah ada. Ini target sampai tahun 2022, target di Malaysia kurang lebih ada 100 cabang. Ya, memang dalam ekspansi ini nggak dua-duanya berakhir sukses. Saya mau ceritain kisah ayam gepuk Pak Gembus di 2 negara yang berbeda. Yang pertama di Malaysia tadi. Selera orang Malaysia dan Indonesia masih cenderung mirip lah. Sama-sama suka pedas, sama-sama suka kari, sama-sama suka
masakan-masakan yang berbumbu banyak. Karena kesesuaian selera ini, ayam gepuk Pak Gembus bisa sukses dikenal di masyarakat Malaysia. Saat ini juga sudah ada central kitchen dan 50 cabang di Malaysia kurang lebihnya. Yang kedua, di negara tetangga lagi, di Singapura. Lokasi yang kita pilih saat kita open cabang pertama di Singapura ini memang menurut saya kurang pas. Karena kita buka cabang pertama itu di pemukiman orang-orang Singapura. Yang sebenarnya orang-orang Singapura ini tidak doyan dengan pedas yang benar-benar pedas. Tidak doyan pedas cabai, tapi pedas dia hanya spicy, hanya pedas saus. Kita membuka outlet saat itu di daerah yang tidak banyak orang Indonesianya memang. Makanya sekarang kita sedang mengolah bagaimana kita mulai buka di daerah-daerah yang banyak orang Indonesia tinggal, seperti di Gelang dan lain sebagainya. Selera orang-orang di dekat cabang ini belum sesuai sehingga kurang laku. Dari kedua pengalaman ini kita belajar. Jadi saat kita berekspansi ke luar negeri, kita akan lebih fokus ke masyarakat Indonesianya. Jadi kami perhatikan untuk target TKI. Contoh, setelah Malaysia dan Singapura ini, kita tahun ini insya Allah rencana ingin mengembangkan di Hong Kong dan Taiwan. Karena di Hong Kong dan Taiwan juga banyak tenaga kerja Indonesia di sana. Oke, tips dari saya untuk pebisnis pemula kuliner yang ingin berekspansi ke luar negeri. Jadi intinya teman-teman yang ingin berekspansi ke luar negeri, jadi teman-teman harus punya produk dulu yang benar-benar tahu budaya negara mana yang akan teman-teman dudukin. Contoh, teman-teman ingin berekspansi ke Malaysia. Kira-kira orang Malaysia ini ketika kita tes food dengan makanan yang akan kita jual, cocok enggak? Jangan, ibaratnya cara orang Jawa jangan waton, jangan ngawur. Tiba-tiba kita nggak ada sampling, tidak ada test food ke orang sana, orang asli sana, kita langsung buka di sana. Itu namanya bunuh diri. Kita coba tes, mungkin kita ada teman di Malaysia nih contoh. Kalau tidak ada teman, kita sengaja bawa makanan kita, iseng kita jalan ke Malaysia. Kita bawa 10 atau 20 makanan, kita suruh coba itu orang-orang Malaysia. Minta review mereka, bagaimana makanan. Kalau dari 10 orang itu minimal ada 7 orang melakukan berkata, oke, ini enak. Oke, berarti itu makanan teman-teman bisa diterima di Malaysia. Hanya sesimpel itu. Jadi cari tahu budayanya seperti apa, budaya makannya seperti apa, cari samplingnya dulu, tes food ke mereka, cocok atau tidak. Kalau memang tidak cocok, kenapa kita mau mengembangkan di negara tersebut? Saya pun banyak yang menawarkan, kemarin ada menawarkan pada waktu itu di London. Di London pun kenapa saya tidak mau di sana? Karena orang Eropa susah juga untuk makan sambal kayak kita. Cabai, di sana juga susah cari cabai, susah cari bahan baku. Makanya nggak usah muluk-muluk. Oke lah, cukup Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, nanti kita ke Thailand dan New Zealand. Filipina mungkin, Vietnam mungkin masih oke sedikit. Kurang lebih kita di Asia Tenggara dulu kita kembangkan, setelah itu baru kita ke Asia, bagaimana nanti negara-negara yang bisa masuk untuk bisnis kuliner kita itu. Itu dia penjelasan saya tentang pengalaman ayam gepuk Pak Gembus sehingga dapat berekspansi sampai ke luar negeri. Coba bagikan rencanamu untuk membangun koneksi agar dapat berekspansi sampai ke luar negeri. Jangan lupa share di kolom komentar. Di video selanjutnya kita akan merangkum semua hal yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Tapi jangan lupa klik next.